Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rosida Sahrani Putri, Maulidah Hasanah, Muhammad Ismail Faik, dan Quratul Ayunina dari kelas biologi 4.03 ingin membahas pembelajaran dan penelitian di laboratorium 2. Subtopik yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian laboratorium, yang kedua adalah tipe laboratorium, yang tiga kegiatan akademis, dan yang keempat penelitian di laboratorium. Pengertian laboratorium. Menurut Ridwan Abdullah 2018, laboratorium merupakan tempat untuk melakukan percobaan, penyelidikan, atau kegiatan ilmiah. Menurut Permen Pan RB nomor 3 tahun 2010, laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan penunjang, kalibrasi, atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Menurut Mustajid 2019, secara garis besar fungsi laboratorium adalah memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah, melainkan hal yang merupakan suatu kesatuan. Kedua saling mengkaji dan saling mencari dasar. Selanjutnya ada tipe laboratorium. Laboratorium pendidikan dibagi menjadi 4 tipe berdasarkan Permen PAN RB nomor 3 tahun 2010. Laboratorium tipe 1 merupakan laboratorium ilmu dasar yang terdapat di sekolah pada jenjang pendidikan menengah atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1 dan 2 dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa. Yang kedua, laboratorium tipe 2 merupakan laboratorium ilmu dasar yang terdapat di perguruan tinggi tingkat persiapan atau semester 1, 2, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1 dan 2 dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. Selanjutnya ada laboratorium tipe 3, di mana pada laboratorium ini merupakan laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan atau prodi studi atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3 dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada laboratorium tipe 4, di mana pada laboratorium ini merupakan laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3 dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, mahasiswa, dan dosen menurut Permen PAN RB nomor 3 tahun 2010. Selanjutnya ada tipe laboratorium. Laboratorium pendidikan dibagi menjadi 4 tipe berdasarkan guru membagi cara pandang mengenai belajar dan pembelajaran dalam 2 kelompok. Laboratorium yang difungsikan berlandaskan pandangan konstruksivisme disebut dengan laboratorium tradisional dan non-tradisional. Yang pertama ada laboratorium tradisional, di mana kegiatan belajar di laboratorium tradisional sering disebut dengan praktikum. Keuntungan menerapkan laboratorium ini yaitu alat dan bahan yang digunakan tidak terlalu banyak. Contohnya untuk satu jenis percobaan hanya menggunakan 1 atau 2 alat saja. Adapun kerugian dari sistem tersebut adalah siswa itu menjadi tidak semangat menemukan atau discovery dan semangat bertanya atau inquiry. Yang kedua ada laboratorium non-tradisional.
di mana kegiatan belajar dalam laboratorium non-tradisional dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembelajaran sains. Kegiatan percobaan tersebut dapat dilakukan di dalam kelas. Guru memberi penjelasan di ruang laboratorium, disertai kegiatan demonstrasi atau pelaksanaan percobaan kelompok siswa. Ruang laboratorium non-tradisional bersifat fleksibel, yaitu letak perabotnya dapat diubah, sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam ruang tersebut. Oleh karena itu, ruang laboratorium harus cukup besar untuk menata meja dalam kelompok kecil. Keuntungan dalam menggunakan laboratorium ini, guru dapat memvariasi kegiatan belajar dengan mudah, misalnya memberi penjelasan tentang konsep, kegiatan percobaan, berdiskusi, belajar sendiri, dan sebagainya. Namun, kelemahan dari laboratorium ini dapat membutuhkan peralatan dalam jumlah banyak dan laboratoriumnya juga harus banyak. Selanjutnya dilakukan oleh Baik, lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu mengenai kegiatan akademis. Pada kegiatan akademis sendiri, yaitu mempunyai beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pembuatan alat praktikum sederhana, yang kedua persiapan alat-alat laboratorium, yang ketiga pelaksanaan demonstrasi, yang keempat pelaksanaan praktikum, dan yang kelima atau yang terakhir pemeliharaan dan perawatan alat lab. Pembuatan alat praktikum sederhana. Alat praktikum atau demonstrasi sederhana adalah alat yang dapat dibuat dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan tidak rumit dalam pengerjaannya. Alat-alat praktikum atau demonstrasi sederhana dikembangkan dengan maksud mempermudah siswa dalam belajar dan memahami konsep IPA. Nah, di sini mungkin banyak laboratorium yang belum memiliki fasilitas yang memadai, jadi dilakukan pembuatan alat praktikum sederhana dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh agar siswa atau mahasiswa itu dapat mempelajari praktikum dengan mudah. Kemudian persiapan alat-alat laboratorium sebelum melaksanakan praktikum. Di sini sebagai siswa atau mahasiswa harus mempersiapkan peralatan dan memeriksa kelengkapan alat yang akan digunakan agar praktikum dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pelaksanaan demonstrasi ini bisa dilakukan oleh dosen atau asisten dosen atau bahkan guru. Di sini guru memberikan demonstrasi atau memberikan contoh dengan baik dan mengarahkan perhatian siswa untuk memperhatikan. Jadi di sini guru, dosen atau asisten dosen memberikan contoh kepada mahasiswa atau siswa agar dapat melaksanakan praktikum sesuai dengan buku pedoman. Pemeliharaan dan perawatan laboratorium. Guna menghindari kerusakan, maka perlu dilakukan perawatan terhadap alat-alat laboratorium. Setiap praktikum selesai, setiap alat yang akan disimpan dalam lemari atau rak harus dibersihkan terlebih dahulu. Sementara itu, perawatan secara berkala juga perlu dilakukan terhadap fasilitas lain yang ada di laboratorium, seperti keran gas, keran air, dan stop kontak. Setiap alat di dalam laboratorium memiliki karakteristik berbeda sehingga masing-masing memerlukan pemeliharaan khusus. Contohnya seperti pemeliharaan alat gelas. Beberapa alat gelas ada yang tahan panas dan tidak. Jangan memanaskan bahan menggunakan alat gelas yang tidak tahan panas. Kemudian simpan alat gelas dalam kondisi kering dan juga bersih. Kemudian pemeliharaan alat optik, tentu di laboratorium terdapat beberapa alat optik seperti mikroskop seperti itu. Mungkin untuk alat-alat optik seperti lensa, maka bagian filter hendaknya diperiksa secara berkala sehingga apabila ada kotoran atau jamur dapat diketahui secepat mungkin. Untuk menghindarkan alat-alat optik dari jamur, maka sebaiknya lemari atau rak penyimpanan alat-alat optik diberikan lampu penerangan secukupnya. Kemudian untuk pemeliharaan alat listrik, setelah selesai dipakai alat-alat listrik harus berada pada posisi off, kemudian diputuskan hubungannya dengan jaringan arus listrik. Sedangkan untuk alat-alat yang memakai baterai, perlu dilakukan penggantian baterai secara berkala agar tepat dalam pengukurannya. Perlu diingat bahwasanya percobaan dengan menggunakan arus listrik yang tinggi sangat memerlukan kecermatan dari guru, dosen, atau bahkan pengawas laboratorium.
Kemudian pemeliharaan alat logam. Peralatan yang terbuat dari logam rentan mengalami karat. Penyimpanan bahan logam haruslah dalam kondisi kering dengan suhu 37 derajat Celcius serta jauh dari bahan kimia korosif. Sebelum disimpan, bahan logam dibersihkan dari debu, kotoran maupun air dengan cara dilap dengan kain, kemudian diolesi dengan minyak, oli, parafin cair atau minyak rem. Kemudian untuk pemeliharaan alat porselin, karena alat porselin ini sangatlah mudah rusak maupun retak, oleh karena itu dihindarkan alat porselin dari benturan dan disimpan di tempat yang aman. Kemudian pemeliharaan alat kayu. Pemeliharaan dengan bahan dasar kayu rentan terhadap hewan-hewan renik pemakan kayu, contohnya seperti rayap. Untuk pemeliharaan, semprotkanlah pestisida lalu simpan alat dalam kondisi kering. Apabila perlu, lakukan coating atau melapisi alat tersebut dengan cat. Jadi alat-alat yang terbuat dari kayu lebih baik itu dilakukan pelapisan kembali dengan cat secara berkala. Kemudian pemeliharaan alat karet, itu peralatan yang terbuat dari karet jika lama tidak digunakan maka mudah meleleh atau lengket. Peralatan ini juga tidak tahan panas karena dapat mengganggu elastisitasnya. Penyimpanan peralatan dengan bahan baku karet haruslah dalam kondisi kering dari kotoran, bersih dari kotoran, kemudian kering, serta apabila perlu diberi taburan bedak pada seluruh permukaannya. Kemudian perawatan alat lab. Perawatan alat lab sendiri atau perawatan laboratorium dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perawatan terencana dan perawatan tidak terencana. Perawatan terencana ini merupakan jenis perawatan yang diprogramkan, diorganisir, dijadwalkan, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi sudah adanya jadwal khusus untuk melakukan perawatan seperti itu. Nah, perawatan terencana ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu perawatan preventif. Perawatan preventif merupakan perawatan yang bersifat pencegahan. Jadi sebelum peralatan rusak atau laboratorium itu mengalami kerusakan, maka di situ dilakukan perawatan preventif gunanya untuk mencegah kerusakan pada alat-alat dan juga laboratorium yang secara sadar dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan, kemacetan, atau kerusakan peralatan laboratorium. Kemudian perawatan terencana yang kedua yaitu perawatan korektif, yaitu perawatan yang bersifat koreksi, yakni sistem perawatan laboratorium yang secara sadar dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dengan tujuan untuk mengembalikan peralatan laboratorium pada kondisi standar sehingga dapat berfungsi normal. Jadi perawatan korektif ini gunanya untuk mengoreksi peralatan apa aja yang sudah tidak berjalan dengan normal. Dengan itu dilakukan penormalan kembali terhadap alat-alat agar dapat digunakan dengan lancar gitu. Kemudian ada perawatan tidak terencana, yaitu perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi kerusakan yang tidak diperkirakan itu mungkin adanya sebuah kerusakan tiba-tiba dan belum terencana sebelumnya. Pekerjaan perawatan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Umumnya tingkat kerusakan yang terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat karena tidak direncanakan sebelumnya, maka disebut perawatan darurat. Kemudian ada lagi, selain pemeliharaan dan perawatan laboratorium, sebetulnya ada yang namanya penyimpanan peralatan dan bahan laboratorium. Jadi penyimpanan peralatan dan bahan laboratorium ini memiliki beberapa prinsip-prinsip gitu. Yang pertama, alat-alat laboratorium dipastikan sudah bersih dan kering sebelum diletakkan dalam lemari.
Kemudian alat-alat disimpan berdasarkan kelompok alat, misalnya berdasarkan jenis bahannya seperti kelompok peralatan gelas, logam, kayu, porselen, dan sebagainya. Kemudian alat-alat disimpan berdasarkan frekuensi penggunaannya, sering digunakan atau jarang digunakan. Alat yang intensitas penggunaannya tinggi dipisahkan agar mudah saat akan disiapkan ketika praktikum. Kemudian alat-alat khusus disimpan dalam lemari atau tempat khusus karena sifat alat yang rentan terhadap faktor luar dan juga karena alat tersebut mahal harganya. Kemudian ada lagi prinsip penyimpanan bahan baku. Nah, di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan bahan kimia antara lain yaitu aspek pemisahan atau segregation. Dua bahan kimia yang berbeda jenis dilarang untuk disimpan bersamaan, akan tetapi disimpan dalam wadah khusus. Hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya percampuran antara kedua bahan yang dapat menjadi sumber bahaya seperti timbul api, gas beracun, dan ledakan. Kemudian tingkat resiko bahaya atau multiple hazard. Masing-masing bahan kimia memiliki tingkat resiko yang berbeda. Penyimpanan bahan ini berdasarkan tingkat bahayanya yang paling tinggi. Misalnya benzena memiliki sifat bahaya mudah terbakar dan beracun. Karena tingkat bahayanya mudah terbakar lebih tinggi daripada beracun, maka penyimpanan benzena yaitu berada pada rak bahan yang bersifat mudah terbakar. Kemudian pelabelan bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum seperti cairan seperti itu dilakukan pelabelan atau labeling. Pelabelan wajib dilakukan pada setiap wadah bahan. Pelabelan berfungsi memberikan informasi kepada praktikan tentang nama bahan, tanggal diterima, tanggal pakai, dan tanggal kadaluarsa. Informasi lain yang dapat dicantumkan pada botol reagen diantaranya konsentrasi, tanggal pembuatan, nama pembuat reagen, jangka waktu, kemudian klasifikasi lokasi penyimpanan, serta nama dan alamat pabrik. Kemudian bahan kadaluarsa atau outdated chemicals. Bahan kimia yang sudah kadaluarsa tidak boleh digunakan dan harus dibuang di unit pengelolaan limbah. Bahan ini tidak boleh sembarangan dibuang di wastafel maupun tempat sampah umum. Kemudian ada lagi fasilitas penyimpanan atau storage facilities. Bahan kimia disimpan dalam rak bahan atau loker yang kuat, stabil, aman, tertutup, dan dapat dikunci. Tempat penyimpanan haruslah bersih, kering, terhindar dari panas dan sinar matahari. Selain itu, ruang penyimpanan bahan juga dilengkapi dengan ventilasi udara sehingga ruangan tetap sejuk. Kemudian yang selanjutnya wadah sekunder atau yang namanya secondary containment. Wadah sekunder digunakan untuk menyimpan bahan kimia dalam bentuk cair guna menghindari atau mencegah timbulnya kecelakaan akibat bocor atau pecah. Wadah ini dapat berupa bagi plastik dengan ukuran yang disesuaikan dengan wadah bahan kimia, bukan disesuaikan dengan volume cairannya. Bahan-bahan berbahaya yang membutuhkan wadah sekunder antara lain basa pekat, misalnya natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Kemudian asam pekat seperti asam klorida, asam sulfat, dan asam fluorida. Kemudian cairan yang mudah terbakar serta pelarut terhalogenasi, misalnya seperti eter, trikloretan, dan perkloretan. Kemudian bahan radioaktif. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai inventari. Inventari yaitu inventarisasi perlu dilakukan secara periodik. Beberapa hal yang perlu dicatat antara lain nama bahan, rumus kimia, jumlah, kualitas, jangka penyimpanan, lokasi penyimpanan, tanggal penyimpanan, tanggal penggunaan, nama, dan alamat industri dan bahan yang ditimbulkan. Serta yang terakhir ini ada informasi resiko bahaya atau hazard information. Selanjutnya adalah penelitian di laboratorium. Nah, pada laboratorium, siswa dapat melakukan suatu kegiatan penelitian di lab untuk mengikuti suatu lomba kegiatan ilmiah atau kegiatan lainnya. Nah, fenomena ini dapat diciptakan atau diselidiki melalui percobaan dalam lingkaran yang terkendali. Siswa yang kreatif dan menguasai metode ilmiah akan mampu melakukan suatu pengamatan dan mengamati suatu fenomena yang menarik. Ciri-ciri penelitian yang berkualitas itu ada 3. Yang pertama kontribusi, yang kedua mengikuti metode ilmiah, dan yang ketiga analitis.
lalu mengikuti metode ilmiah, yaitu melakukan dengan metode ilmiah agar keluaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan mutunya. Lalu ada analitis, yakni hasil penelitian dapat dibuktikan secara analitis dengan menggunakan suatu metode ilmiah. Hasilnya dapat berupa perangkat lunak, informasi dasar desain produk, metode, dan sebagainya, atau perangkat keras seperti produk dan prototipe, alat, dan sebagainya. Nah, komponen yang diperhatikan dalam suatu laporan penelitian ada identifikasi masalah, rumusan masalah, hipotesis, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpulan hasil. Lalu ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Yang pertama ada Badan Tenaga Nuklir Nasional atau biasa disingkat BATN. BATN ini adalah suatu lembaga pemerintahan kementerian yang memiliki tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan energi nuklir, isotop, dan radiasi. Di antaranya aplikasi ikat nuklir dalam bidang pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan obat-obatan, kebumian, kelautan, lingkungan, dan manufaktur. Lalu yang kedua ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau biasa disingkat dengan LIPI. LIPI merupakan lembaga pemerintahan kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, antara lain ilmu pengetahuan kebumian, bidang ilmu pengetahuan hayati, bidang ilmu pengetahuan teknik, bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, dan bidang jasa ilmiah. Lalu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah suatu kementerian yang bertanggung jawab mengelola dan melestarikan seluruh kawasan hutan di Indonesia. Lalu ada Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek. Puspitek ini adalah kawasan terpadu untuk penempatan sejumlah pusat penelitian yang berada di bawah naungan lembaga LIPI, BATN, BPPT, KLHK, dan terletak di wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan sebagian masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lalu yang terakhir ada Badan Standarisasi Nasional atau BSN. BSN ini di bidang akreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun ringkasan dan juga PowerPoint pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.